Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan dengan sehat walafiat. Salat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Arahab dan teman-teman saya sebagai berikut. Nah, di sini kami akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah Islam dan Iptek, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tanggung jawab ilmuwan muslim. Pertama itu ada esensi ilmuwan muslim. Yang satu, integritas teologis dan iptek. Ilmuwan muslim memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengembangan sains dan teknologi tak hanya berorientasi pada kemajuan materi, tetapi juga harus dilandasi dengan nilai-nilai keilmuan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Yang kedua, orientasi kemaslahatan, yaitu setiap penelitian, penemuan, dan inovasi diarahkan untuk memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Ilmuwan muslim khususnya tidak menjadikan ilmu sebagai alat eksploitasi ataupun kerusakan, melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang amanah keilmuan untuk diri. Yang pertama itu ada belajar tanpa henti. Bukan sekedar membaca buku, ini adalah komitmen seumur hidup untuk memperluas cakrawala berpikir secara objektif. Yang kedua ada penyucian jiwa, yang mana semakin tinggi ilmu seseorang itu harusnya semakin menunduk pula lah, seperti apa yang sering dikatakan oleh para ulama. Yang ketiga ada konsistensi amal. Ilmu barulah menjadi kekuatan atau power yang sesungguhnya ketika ia diwujudkan dalam aksi yang nyata dan juga bermanfaat bagi orang Saya lain. Nabila Putri dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang mewujudkan keluarga Islam. Keluarga adalah madrasah pertama bagi lahirnya ilmuwan masa depan. Ilmuwan muslim bertanggung jawab mentransformasikan rumah tangga menjadi pusat literasi keilmuan yang berlandaskan nilai ketauhidan, pembinaan akidah, akhlak mulia, serta pembiasaan berpikir kritis ilmiah ditanamkan sejak dini demi melahirkan keturunan yang soleh serta kontributif bagi keselamatan Wabarakatuh. Saya Rio Ramadan Guspi dari kelompok 4 ingin membahas tentang tanggung jawab beragama dan bernegara. Tanggung jawab dalam beragama. Yang pertama itu kebenaran murni, melindungi integritas nilai syariat dari distorsi radikalisme maupun paham sekularisme ekstrim yang mereduksi nilai sakralitas Islam. Yang kedua itu solusi kontemporer, menjawab tantangan zaman seperti kecerdasan buatan, biotika, dan ekonomi digital melalui kajian sains syariah yang integritas. Yang ketiga itu dakwah profesional, menampilkan wajah Islam sebagai agama cinta ilmu melalui dedikasi riset unggulan, etos kerja tinggi, dan akhlak akademik mulia. Saya Zahra Dinda Salsabila, NPM 240311011 akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap bangsa dan juga negara. Tanggung jawab ilmuwan muslim terhadap bangsa dan juga negara itu dipertimbangkan dari ilmunya. Apakah ilmunya dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan juga apakah ilmunya ini adil, jujur, dan juga bertanggung jawab atas berlangsungnya bangsa dan juga negara. Selain itu, ilmuwan juga berperan dalam persatuan bangsa dan juga negara, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang cendekiawan ataupun ilmuwan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Ilmu yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kepentingan akademik, tapi juga harus menjawab berbagai permasalahan yang ada di sekitaran lingkungannya.
Dalam konsep ini terdiri dari 3 pilar utama kontribusi, yaitu pendidikan yang inklusif, yaitu pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Yang kedua, teknologi tepat guna, yang mana ini adalah pemanfaatan teknologi yang sederhana, mudah digunakan, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada advokasi sosial dan keadilan. Advokasi sosial bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat serta menciptakan keadilan sosial yang ada di sekitaran kita. Adapun bentuk real solusi dan inovasi, yaitu penerapan pengabdian masyarakat yang dapat diwujudkan melalui beberapa program nyata. Yang pertama itu ada demokratisasi ilmu pengetahuan, yaitu membuka akses informasi dan literasi ilmiah kepada seluruh masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan sosial ekonomi, yang mana dilakukan untuk mengembangkan keterampilan teknologi, terapan, dan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada riset berorientasi produk halal. Riset ini tidak hanya menghasilkan teori, tapi juga produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian yang berorientasi pada produk halal bertujuan mengembangkan obat-obatan, kosmetik, pangan, dan teknologi yang terjamin kehalalannya serta keamanannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim secara optimal. Selanjutnya saya akan membahas sinergi moral keilmuan. Ilmu tanpa bimbingan iman dan moralitas agama akan melahirkan kehancuran, sedangkan keimanan tanpa ilmu akan melahirkan kejumudan. Perkenalkan, saya Sri Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir, yaitu perjalanan harmoni iman dan ilmu. Abad 8 sampai ke 13 Masehi, masa keemasan Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat dengan landasan nilai-nilai Islam. Abad ke-14 sampai ke-19 Masehi, transfer ilmu. Karya ilmuwan muslim diterjemahkan dan dipelajari di Eropa, sehingga turut mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang modern. Abad ke-20 Masehi, integrasi ilmu. Muncul upaya menghubungkan sains modern dengan ilmu-ilmu melalui pendidikan dan penelitian Islam. Masa depan, peradaban berkelanjutan. Ilmu dan iman diharapkan berjalan seimbang untuk menciptakan kemajuan yang bermanfaat, adil, dan ramah lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.